Syukran jazakumullah ya khairan jaza. Guru Muhammad ini beliau adalah murid senior dari Abu Ya Kiai Haji Anang Ramli, dan kemudian marilah kita simak dengarkan Mau'izatul Hasanah selanjutnya, yakni murid yang senior lah ibaratnya. Dan Mau'izatul Hasanah kedua ini akan disampaikan oleh Tuan Guru Al-Ustaz Profesor Dr. Ahmad Dakhair SHMH. Beliau ini adalah guru besar Institut Agama Islam YIN Palangkaraya. Beliau adalah alumni Pondok Pesantren Ubudiyah angkatan 2001. Untuk itu kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Kelihatan kah sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallahu ahad wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul ardi was samawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina ila yaumil kiamat. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma kshif qalbi minal ghaflati wa 'allimni ma lam akun a'lam wa bayyin li an kulli ma us'alu anhu ya man la ilaha illa huwa la ma'buda siwa. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an yusalla alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammadin kama amartana bis salati alaihi wa sholli ala sayyidina Muhammadin kama yambaghi sholatu alaihi. Yang ulun muliakan, yang ulun banggakan, guru kita, para habaib yang berhadir dalam acara yang sangat mulia ini. Wabil khusus dzurriyyat habibuna al-arif billah Kiai Haji Anang Ramli Haq Bati-Bati. Para ulama yang hadir hari ini, wabil khusus Bapak Haji Muhammad Sukam, Bupati Kabupaten Tanah, yang juga berkenan hadir. Wabil khusus lagi seluruh guru-guru ulun, guru-guru ulun nang mengajar ulun ilmu nahu, mengajar ilmu saraf, mengajar ilmu akhlak, mengajar ilmu akidah dan ilmu-ilmu yang lain. Mudahan berkah kesan pian berataan. Yang hadir hari ini mudahan kabul hajat pian berataan. Nang garing bulik dari sini ampihan berataan. Nang bahutang mudahan lunas berataan. Nyaring benar nyambat. Siapa lagi? Wabil khusus semuanya yang ada di podium ini, yang di belakang ulun, dengan sungguh amat ulun muliakan dan ulun hormati. Ulun kadang kawa menyambat satu persatu ulun pian, namun tidak mengurangi rasa hormat ulun dan pian berataan. Sahabat-sahabat ulun yang dulu sekolah di pesantren Ubudiyah, mudahan sehatan maafiah seberataan, amin ya rabbal alamin.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jamaah haul rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita melaksanakan haul nang ke-10. Mudahan berkah berataan gesan pian. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mudah-mudahan syafaat beliau mengiringi kita sampai kita wafat, sampai hari kiamat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, ulun kada banyak yang sampaikan. Ulun mengucapkan terima kasih benar, berkah benar. Ulun sekolah di Ubudiyah tahun 96, selesai tahun 2001 Pak. Ada 3 berkah besar yang ulun sampaikan selama ulun sekolah di sini. Pertama, berkah dalam seni. Dengan seni hidup menjadi indah. Ulun diajari guru Rahmat Rodiani, belajar ilmu khat. Sidin, anak Sidin duduk di bawah. Mudahan sehat Sidin, panjang umur Sidin. Ulun diajarkan ilmu seni, ilmu khat. Alhamdulillah bisa di rumah ulun melukis Arab. Di kitab-kitab ulun seberataan ulun tulisi kaligrafi, hasil didikan Sidin. Kedua, berkah ilmu. Pertama berkah seni, yang kedua berkah ilmu. Amun mondok di pesantren Ubudiyah nih Pak. Ulun sekolah lulus tahun 2001, kuliah di Jawa. Alhamdulillah 3 tahun setengah tuntung guru. Biasanya sampai nang 5 tahun, 6 tahun nanya tuntung jadi mahasiswa abadi. Lanjut ulun kuliah S2, tuntung lagi 1 tahun setengah. IPK kada tinggi-tinggi bener, nomor 4 aja. Ulun dapat pegawai di IAIN Palangkaraya, mengajar ilmu agama. Berkah guru-guru kita, guru Asmawi, ada Sidin, ya Allah mudahan Sidin sehat. Ada guru Itab, ada guru Arifin, ada guru Rahmat Rodiani, ada guru Auria, ada Ibu Rosita, ada guru Ardiansah. Lengkap ulun diajar lon Sidin. Berkah ilmunya. Lanjut ulun S3 Pak. S3 ini pina mangalilu Pak. Tapi alhamdulillah ulun masih ingat satu ayat yang terpampang di depan asrama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ulun kada usah bepandir lawan kai, ulun baik bepandir nang kisah ulun aja sekolah di sini. Sidin banyak benar sudah ulun betabarukan lawan anak-anak lan cucu Sidin aja. Lah guru lah. Amun Sidin aduh jauh benar ulun. Lawan tabarukan lawan turunan Sidin aja. Ulun ingat betul ayat itu. Alhamdulillah berkah juga Pak S3 ulun tercepat di Indonesia Pak 1 tahun 8 bulan aja ulun tuntung. IPK kada suah aja 3,96 ja guru Hasan. Kada hampihan di situ Pak. Ini bipe berkah bipe. Guru Rahmat, guru Asmawi ini jadi saksi. Berkah ilmu nang kedua adalah ilmu bahasa. Ulun diajari lawan guru Asmawi, lawan guru Rahmat bahasa Inggris. Tuh saksinya ada Bu Guru Sa'diyah, itu ada Mat Nur, wali benua Amerika nang belum ulun datangi Pak. Berkah itu kada kawa diukur. Biar pian pintar dah. Bahasa Inggris ulun nih saksi Sidin. I can tell you yes. I can tell you, I can tell me, you and me can tell nang itu ya Pak. Aduh kayak mana Pak. Alhamdulillah berkah Pak. Alhamdulillah berkah tahun 2020 ulun dapat lagi amanah dari Pak Menteri Nadiem Makarim. Ulun alhamdulillah Pak di usia 37 tahun Pak ulun sudah diangkat jadi guru besar ilmu hukum perdata Islam di IAIN Palangkaraya. Meskipun kada bisa tapi berkah tuh nah ya akhirnya kita terbawa kemana-mana. 3 sudahkah? Sudah jigin par hujan sudah nih lawas-lawas yang penting haulnya ya kalau guru
Yang penting haulnya kita datang. Waduh, ulun kadingat menyampaikan hormat ada Guru Mahmud Hasil aja hari ini dari Palangkaraya, dari MUI Provinsi Kalimantan Tengah. Hari ini juga hadir Bapak Haji Samsur Yusuf. Alhamdulillah hari ini hadir juga. Alhamdulillah. Yang ketiga, ini yang paling mahal. Potret pendidikan Islam di Indonesia, Bapak Ibu. Itu ibarat atap, ada tiang dan ada pondasi. Pendidikan kita selama ini yang paling banyak diajarkan itu hanya pendidikan atap, Pak. Apa itu atap? Atap itu bagaimana siswa dan mahasiswa dan peserta didik dan santri hanya memahami skill and knowledge. Hanya skill keahlian saja yang sekarang lagi dikejar, Pak. Tapi lupa pendidikan tiang dan pendidikan pondasi. Apa itu pendidikan tiang dan pendidikan pondasi? Pendidikan nilai-nilai emosional dan pendidikan spiritualitas. Di pesantren Ubudiyah, Pak, lengkap ketiga-tiganya itu ada. Pendidikan spiritual ada, pendidikan emosional ada, melatih kesabaran itu diajarkan. Guru, dulu waktu sekolah ulun dari Liang Anggang, rumah ulun di Liang Anggang. Di Liang Anggang betaksi, jaga taksi betapi. Nah ini Guru Rahmat menyuruh, orang hanyar bisa betapi, Pak, khawatir. Apa bahasa kita, Pak? Tablurut. Kalau pindah lapas, sarung, Pak. Sarung akhirnya kita pakai. Karena ayah tahu kita baru bisa pakai sarung, ayah menyangui pending. Disikat supaya tidak lapas, supaya ada lapas burungnya. Nah, naiklah kita ke taksi. Apa ucapan supir taksi yang pertama? Ini kisah nyata, Pak. Ya Allah, mudahan jadi guru Kai Anang Ramli. Ulun kada kenal, Pak, waktu itu lawan Kai. Kenalnya lawan kepala sekolah, lawan Pak Haji almarhum Nasrul Muhajirin, sidin kepala sekolah waktu itu. Lawan Kai belum kenal, Pak. Siapa Kai? Ulun di dalam taksi itu aja. Kena pembulikan, mudahan jadi guru sekumpul. Siapa pulang nang ini? Itu doa-doa supir taksi, Pak. Lawas akhirnya naik betaksi. Kada ada yang namanya taksi kada mau menyinggahi, Pak. Nah, soalnya bayarannya sedikit. Santri itu membayarannya biasanya kalau umum 500, kita zaman dulu tuh ngasih paling 200. Kena terakhir gratis, man. Nah, akhirnya tidak ada yang mau menyinggahi. Ulun dari depan galiran PT Indoput berjalan kakilah ke Simpang 3 Nusa Indah. Di Simpang 3 Nusa Indah itu, Bapak Ibu, kan ada SMA. Nah, ulun betapi pakai kupiah hirang, bawa kitab, jalan seorang, Pak, kunyuk pas tersambat, Assalamualaikum Ustaz. Ya babinian, Pak, anak-anak SMA. Uma supan, Pak, melatih sabar, Pak, latih sabar. Esoknya lagi, Pak, pas kada taksi hari Rabu, jalan lagi lewat depan SMA. Masya Allah lebih parah lagi, Pak. Assalamualaikum ya al-kubur. Demi Allah, Pak, ini bujuran ini. Ulun menangis, Pak, sampai di wadah Acil Akli. Ini adalah Acil Akli, Paman Akli. Adakah? Dan sehat sidin, panjang umur. Masih ada sidin lah. Alhamdulillah sehat panjang umur. Karena habis ini kita makan mie kohop pada sidin. Di situ akhirnya apa yang terjadi? Guru Asmawi, Guru Rahmat, Guru Auria, karena saking malu, Pak, ulun berselawar, Pak. Tapi ulun masukkan ke dalam tas. Apa lewat situ bebinian ber-100, Pak, bercongkong menjaga taksi juga. Ya, Assalamualaikum ya al-kubur. Ulun sampaikan ke ayah, wahai ayah, ini apa? Kenapa, nak? Itu ya al-kubur, ya. Siapa itu? Ya al-kubur. Ditakuni abah, bungas kada? Ya.
Jangannya memberikan solusi, Pak. Ujar abah ketawa, hahaha. Sekolah tuh jar umpati apa jar guru. Siapa nang ngebadang itu? Guru Asmawi, umpati. Guru Rahmat, umpati. Oh kayak mana, Pak? Supan. Waduh, ya Allah, supan, Pak. Demi Allah tuh, Pak. Ya al-kubur tuh, Pak. Dikira ulun ini mayat apa? Itu mudahan berkah jadi nang menyambut ulun telah. Nah, itu mudahan berkah jadi. Dah selesailah sampai di wadah Paman Akli. Dirubah. Nangaran telat, Pak. Nyata sudah hukuman sabar, ujar Guru Rahmat. Nah, apa coba? Guru Jahri itu pasti tahu. Mote kiratik. Awak ulun tuh dulu, Pak, ganal. Nang kayak nipang nahop, nang kayak tentara. Dulu cita-cita ulunnya kayak tentara. Muti kiratik, kada asik, kada lucu, Pak. Muti kiratik lawan M Nur, lawan Ibu Diah, lawan Amin. Muti kiratik, waduh ya Allah, awak sudah latat. Alhamdulillah Pang begini, ya taanu sedikit lah. Latat, tapi manis, Pak, manis. Pian tawa melecehkan bener, biar nih kayaknya. Dah, gula habang. Sampailah Muti kiratik Jersidin telat sudah. Kena ada wayahnya bersolawat, kita dilatih, Pak, untuk sabar. Tetapi kena Muti kiratik, kena bersolawat di aula tuh, alhamdulillah aula masih ada. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman, itu aja, Pak. Tiap Senin itu aja. Kada apa-apa, biar kena habis itu muhadarah kita. Itu aja, simple aja hidup nih sekalinya, Pak. Cuma orang nih kada tapi yakin, kada tapi percaya dengan hal-hal yang seremeh itu, Pak. Nah, baru kemudian 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun baru ketahuan. Ini yang disebut dengan la tadri la'allallah yuhditsu ba'da dzalika amra. Ayo kita bangun optimisme, Bapak Ibu. Mereka guru-guru ini Abu ya, itu bukan hanya memberikan solusi tapi juga membangun optimisme terhadap santri-santrinya dan para masyarakat. La tadri la'allallahu yuhditsu ba'da dzalika amra. Ayo kita bangun yang namanya optimisme itu. Tanamkan optimisme gitu kepada diri kita sendiri. Oh, jangan kemudian kita muncul pesimis. Aduh, Pak, nanti resesi ekonomi Indonesia kena kolaps gara-gara Covid. Ini akan hancur. Sudah, Pak. Orang itu semua capek, Pak. Capek dengan pesimisme ini. Katakan, jika kamu itu betul-betul bertuhan dan beragama dengan baik, Allah akan membuka pintu barokahnya untuk kehidupan kita yang lebih bahagia. Masalahnya kita tidak pernah terbangun semangat optimisme ini. Pak, tidak mudah, Pak, untuk kuliah, Pak. Sampai ke S3, S4, es krim, sampai ke es teler itu, Pak. Itu sulit, Pak. Tapi kata yarfa'illahu alladziina amanu minkum, ulun yakin dan percaya bahwa ilmu pengetahuan akan membawa kita kepada kebahagiaan, Pak. Itu. Makanya ulun berkah ilmu ini, Pak. Rumah yang ada di Liang Anggang itu, Pak, rumah kita itu dijual, Pak, hanya untuk membayar SPP S3, Pak. Itu berkah itu, tambah. Itu. Ilmu pengetahuan ini, Pak. Jadi melatih kesabaran ini bagian dari tiang, dan yang paling luar biasa yang perlu kita latih kepada anak-anak kita, suami kita, istri kita, peserta didik kita, santri kita, mahasiswa kita. Jangan lupa hanya atap dan hanya tiang saja. Yang paling mendasar itu adalah membangun pondasinya, yaitu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadah inilah yang akan menjadi pondasi kita. Kenapa? Karena berkah ilmu dalam filsafat
hanya akan membawa kepada keraguan-raguan, Pak. Itu ilmu, Pak, kekurangannya. Maka yang terakhir, Abuya, guru rahmat semuanya, menutup para santri itu tidak hanya dengan dibekali ilmu pengetahuan yang tinggi, ilmu bahasa yang bagus, seni yang hebat, tapi juga dibangun yang namanya ubudiyah. Kada kau dilawan sudah. Neng ini makomnya makom Rasulullah, Pak. Rasulullah itu nang menyuruh kita sampai seitu dalam 3 level ini. Ilmu hanya akan membawa kepada syak, keraguan-raguan. Maka lanjutkan pada level yang terakhir, yaitu tiang dan pondasi, dan pondasinya itu adalah ubudiyah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Inilah yang menjadi inspirasi, yang menjadi ilham bagi Abuya, lalu kemudian bisa terjadi sampai seperti ini banyaknya, Bapak Ibu. Mudahan berkah berataan pala. Aduh, kada ada lagi ulun kada kamu nyambat apa, Pak. Ulun terima kasih diberi kehormatan untuk berbagi pengalaman. Ulun kada berceramah, Pak lah. Ulun hanya sekedar berbagi pengalaman selama sekolah di sini. Pada intinya ulun berkah benar sekolah di sini. 4 tahun, Pak. Ulun di sanawiyah 1 tahun, ulun di aliyah 3 tahun di sini. Ulun kada suah mendapati banyak mengaji lawan kai, kada banyak. Sidin kadang mengaji kena di aula, yang ulun dengar tuh sebuting aja, hidup ini sederhana aja. Ujar Sidin, lihati kupiah unda. Ujar Sidin, masih adakah guru Hairi Sapani? Kupiah Sidin nang berwarna merah, nang kayak kurungan ayam, jar Sidin. Kurungan ayam nih jar. Kai, itu apa maksud filosofinya nih tuh kurungan ayam? Ikam cari seorang apa filosofi ayam? Sekalinya mama ulun kawa menjawab. Apa yang dimaksud ayam? Ujar Sidin, ayam itu nakai binatang nang unik. Jadi kalau pian hanya menukar ayam di pasar, jangan langsung ditaruh di kandang. Masukkan ke dalam ketiak. Pak sini, nah kan ini nah bola kelihatan lebut, nah pak digapit, pak hanyar bakuliling ke rumah 7 kali, putar. Mak itu kenapa ayam tidak boleh yang baru dibeli langsung ditaruh di kandang, tapi diputar, ditawafkan dulu di rumah selama 7 kali putar tawaf, taruh aja. Kemana mah ayamnya? Ayam tidak akan pernah pergi dari rumahnya. Jadi apa hikmahnya? Maksudnya kita disuruh beribadah haji, umroh dan tawaf, karena di situ supaya kita betah dengan rumah Allah yang namanya Baitullah. Tuh rumah Allah, aula, tuh masjid rumah Allah, betah akan di sana. Intinya ubudiyah juahan. Dah ngalih dah, sudah bicara ubudiyah nih ngalih. Pada intinya banyaki beribadah, banyaki bersalat kepada Nabi sebagai penutup. Ini ciri orang yang banyak berubudiyah. Ini guru rahmatai, orang nang berubudiyah ini guru rahmatai limpahan padulun bungulnya. SMA itu 3 kali, Pak, tidak lulus. SMA di Jakarta 1 kali tidak lulus, lalu kemudian pindah ke Manado karena malu, Pak. Ini kisah nyata nih, Pak. Tapi orangnya rajin beribadah aja, sholat aja gawiannya. Tapi akhirnya di Manado kada lulus, Pak. Malu pindah lagi ke Bandung. Alhamdulillah ada lulus lagi, Pak. Genap sudah 3 kali. Baru melanjutkan di Bandung, alhamdulillah lulus. Dengarkan Bapak Ibu baik-baik, ini ibadah. Setelah lulus apa yang terjadi? Dia mengajukan beasiswa tidak tanggung-tanggung, Pak, di Universitas Indonesia. Ambil apa? Fakultas kedokteran, Pak. Luluskah? Lulus, Pak. Nih, tanpa apa-apa.
Lulus dia di Universitas Indonesia dan masuk di Fakultas Kedokteran. 4 tahun selesai, lalu kemudian dia melanjutkan lagi kuliah, Pak. Di mana? Langsung mengambil S2 di Jepang. Dapat beasiswa dan mengambil spesialis saraf, Pak. Lain sorof, Pak lah, saraf nang ini. Masya Allah. Dah akhirnya 2 tahun selesai, kurang 2 bulan ditelepon oleh Pak Harto waktu itu, Presiden Republik Indonesia. Wahai anak yang baik hati, sudah selesai belum kuliahnya? Belum Pak Presiden, kira-kira 2 bulan lagi kita sudah diwisuda. Oke, 2 bulan akan saya telepon, kata Pak Harto. Setelah itu 2 bulan sampai ditelepon, gimana sudah selesai? Sudah Pak Presiden, siap. Saya ambilkan tiket, saya sambut Anda di Soekarno-Hatta, Pak. Orang yang rajin ibadah. Lalu dibawalah ke istana dengan Pak Harto, lalu dijadikan dokter pribadi kepresidenan Pak Soeharto waktu itu. 2 bulan setelah itu Pak Soeharto mendapatkan telepon dari Raja Fahad Saudi Arabia. Ditelepon, Pak Soeharto, ada tidak dokter yang hebat? Saya sudah lama ini sakit tak sembuh-sembuh. Tolong jika ada, sampaikan kepada saya dan tolong antarkan ke Saudi Arabia, semuanya akan saya yang bereskan. Lalu diambillah Pak tadi anak muda yang rajin beribadah, yang tidak lulus sekolah 3 tahun berturut-turut, Pak. Terbang ke Riyadh, di Riyadh mengobati. 1 bulan alhamdulillah sembuh. Raja sembuh total. Raja bertanya kepada si dokter yang baik hati tadi, "Nak, kau obati pakai apa aku?" "Aku mengobati sebagaimana obatnya dokter saraf pada umumnya." "Loh, kok seperti ini? Gimana teknik cara menyembuhkannya?" "Aku pun menggunakan teknik sebagaimana pada umumnya dokter-dokter menyembuhkan." "Lalu kok bisa seperti ini?" "Wallahu a'lam, mungkin ada kelebihan-kelebihan. Saya ketika menyembuhkan Bapak, saya selalu berdoa kepada Allah. Saya beribadah sebelumnya kepada Allah. Mungkin itu yang memberikan kesembuhan kepada Bapak. Dengan tawasul wasilah itulah kemudian Allah berikan sembuhan kepada Bapak." Setelah itu sembuh baik. Sekarang adik dokter yang baik hati ini, kamu mau minta apa? "Saya ingin pulang Pak Raja Sol." "Oh, pulang. Apa ndak mau Anda ingin haji dulu di sini?" "Oh, jika itu boleh Pak." Ternyata ditawari haji, Pak. Alhamdulillah nunggu musim haji, Pak. Lalu kemudian diputarkanlah tawaf. Pada saat setelah tawaf didampingi oleh Raja Saudi Arabia itu, Bapak Ibu, lalu kemudian apa? Si dokter itu ditanya, "Wahai dokter, tahu nggak itu yang tengah itu apa?" "Itu Ka'bah." "Ya, mau nggak kamu masuk ke dalam warna hitam itu?" "Hah? Sungguhan Pak Raja?" "Sungguh." Ayo, langsung Bapak setelah tawaf haji selesai, diizinkan Raja Fahad yang langsung membukakan, Pak. Dibukakan, kretek. "Silakan dokter untuk ibadah." "Ayo sama Raja." "Enggak, ini bonus. Silahkan duduk di dalam, sholatlah dengan Rasulullah SAW," kata Raja. Sholat, Pak. Rakaat pertama, ya Allah lawasnya, Pak. Setelah ruku, apa yang terjadi setelah ruku? "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana Ibrahim alaihi salam." Pak memeluk, Pak. Tiga tahun kada lulus, Pak. Dipeluk oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Menangis belawas sholatnya. Selesai rakaat pertama. Lanjut rakaat kedua setelah ruku, naik. "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipeluk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belawas salatnya, selesai rukuk terakhir, lalu kemudian sujud dan tersungkur, sudah tidak punya daya apa-apa. Diintip oleh Raja Fahad, ini kenapa ini? Dibuka langsung, diangkat. Hei dokter, kenapa kau? Apa kata dokter? Terima kasih wahai Raja, aku sudah bertemu dengan kekasihku. Aku bertemu dengan kekasihku, sambil terniang-niang ketawa sendiri, Pak. Lalu sudah tidak kuat, diangkat oleh Raja Fahad, dibawa ke Riyadh. 1 bulan kemudian diobati, diberikan semacam kayak nasihat, bercengkrama, kemudian bisa enak lagi. Sok, Pak. Dah, sudah nih. Lalu kayak Pak? Nggih, Pak, ulun handak bulik. Nah, pulang, Pak. Pulang ke Jakarta, disambut oleh Bapak Presiden Soeharto, sampai ke istana, langsung sholat dan mengaji, Pak. Ini dokter sudah kada pintar apa-apa, mengaji kada bisa apa-apa, tahunya hanya Al-Fatihah aja, tapi setelah bulik, Pak, langsung baca Quran yang sangat panjang dalam ayat itu. Dan ternyata, Pak, beliau hafal Quran langsung lengkap dengan tafsir-tafsirnya. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Apa Pak bahasa kita tuh? Nang kaya di copy paste, Pak, waktu dipeluk Rasulullah tuh. Tahun 2011 Sidin sudah pernah ke IAIN Palangkaraya memberikan seminar motivasi terhadap para dosen. Kita menjadi saksi dan melihat Sidin, Pak. Dan Sidin ini masih ada. Siapa ngaran Sidin? Sidin adalah dokter, mantan dokter saraf pribadi Pak Harto. Nama Sidin adalah Dokter Aswin Yusuf, Bapak. Sidin sudah sangat tua di Jakarta. Sidin orangnya. Ini kisah nyata. Mudah-mudahan berkah ibadah yang kita lakukan, Pak. Ayo Pak, solawat. Kita perbanyaki, kita ikhlaskan apa ibadah kita, insya Allah nyaman. Orang yang banyak ibadah akan terbangun yang namanya mental keyakinan, dan orang yang memiliki keyakinan dan kemantapan pasti orangnya optimis menghadapi kehidupan yang sudah serba tidak menentu seperti hari ini. Dengan haul, mudahan kita dapat berkahnya berataan, menjadi manusia yang optimis, menjadi manusia yang pemberani, menjadi manusia yang cinta ibadah, menjadi manusia cinta bersolawat kepada baginda Rasul, menjadi manusia yang cinta dengan para habaib, menjadi manusia yang cinta kepada dzurriyyat beliau dan dzurriyyat ulama beliau. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan ini saja yang dapat ulun sampaikan. Ulun mohon ampun dan maaf apabila dalam ulun sampaikan tidak ada yang kurang berkenan. Ulun minta doa seluruh guru-guru ulun melalui tempat masing-masing. Doakan ulun, mudahan ulun sehat, mudahan ulun afiah, mudahan ulun tambah banyak lagi berkahnya ke depan. Bukan hanya ulun, tapi anak ulun juga mendapatkan barokahnya dari doa pian berataan, doa para habaib berataan, doa guru berataan. Terima kasih. Aku lu qauli hadza ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian